إلا الله لا إله 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 إلا الله. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji serta syukur sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat kudrah dan iradahnya pada malam yang mulia ini kita dilimpahkan begitu banyak nikmat serta rahmatnya. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat silaturahim, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan yang insyaallah ada di dalam dada-dada kita segenap jamaah Abuya yang ada di Kota Batam. Selawat dan salam kita serahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga serta sahabat beliau sekalian. Takzim kemuliaan kepada ayahanda rohani kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat, panjang umur, kesehatan, dan kekuatan kepada beliau, sehingga apa yang beliau perjuangkan di usianya yang sudah utur itu dapat terlaksana dan tercapai apa yang diinginkan kita bersama, untuk bagaimana ajaran tauhid tasawuf ini bisa sampai kepada seluruh umat. Yang kami hormati, kami muliakan guru kita bersama, penyambung daripada ilmu Abuya yang ada di Kota Batam, yaitu guru kita bersama Buya Busra Khatib Alam. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan, insyaallah kedua guru kita ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tengku Hadi Saputra, yang beliau secara istiqomah terus menerus hadir di posko dan selalu memberikan arahan ilmu-ilmu Abuya kepada kita. Yang kami muliakan Tuhan Tuhan Rapan, kemudian Wali MPTTI Kota Batam. Kemudian yang kami muliakan Ketua Khadam Posko, kemudian para orang tua kami, segenap jamaah majelis pengkajian tauhid tasawuf Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, baik tingkat KPI maupun Kota Batam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mengikuti berita lewat WA atau media atau di Facebook beberapa hari ini, khususnya kegiatan ayahanda rohani kita Abuya, sampai tadi pagi baru kembali dari safari dakwah beliau, dari mulai Banda Aceh beliau ke Birun di pantai utara, kemudian beliau ke Bener Meriah, ke Takengon, ke Gayo Luwes, ke Kota Caneng,
terus turun ke arah Nagan Raya, terus kembali ke Labuan Bajo. Ini perjalanan bagi kita yang jauh lebih muda daripada beliau. Sungguh ini perjalanan yang melelahkan dan sifatnya kontinu. Beliau tidak berhenti, istirahat malam sekejap setelah dakwah, paginya melanjutkan pertemuan-pertemuan, dan malam kembali dakwah. Ya, kembali Ratib Seribe yang dilalui di kota-kota yang beliau lalui. Kami sengaja mengangkat cerita ini pada malam hari ini, tidak membahas mengenai makalah beliau, karena mengenai makalah dan ilmu beliau kita serahkan kepada dua guru kita yang akan membahasnya nanti. Tapi kita ingin mendapatkan limpahan semangat yang ada pada beliau dalam kondisi umur yang sudah utur, sudah mencapai 74 atau 75 tahun. Tapi semangatnya untuk berdakwah, menebarkan ajaran yang hak ini, itu kepada seluruh umat tanpa rasa kendur, tanpa rasa lelah, tanpa surut semangat beliau. Beliau ini menjemput bola, menjemput umat, datang ke mana-mana, ya, tanpa mengenal waktu dan kondisi umur beliau, kondisi kesehatan beliau. Tapi beliau terus semangat menebarkan ajaran tauhid tasawuf ini kepada segenap umat yang ada. Dan ini harus menjadi semacam motivasi atau cambuk bagi kita, walaupun kita jauh dengan beliau, ya, ini harus menjadi motivasi bagaimana kita untuk apa yang telah diajarkan oleh Abuya ini dapat terus kita dakwahkan kepada segenap umat. Ini kesempatan terakhir bagi kita. Kami ingin mengingatkan kepada segenap jamaah yang ada di Batam, ya, Kepulauan Riau, ini untuk menguatkan niat untuk dapat bersubhah dengan beliau. Minimal di bulan Ramadan ini, ambillah kesempatan itu. Ya, susah untuk mendapatkan mursyid yang seperti beliau. Bersyukurlah kita walaupun belum bertemu, belum berbaiat, belum bertarikat kepada beliau, tapi apa yang diajarkan beliau itu sudah kita dapat. Beliau menebarkan ilmunya lewat makalah-makalah yang dapat kita baca dimanapun kita berada. Dan sekali lagi kita melihat bagaimana semangat beliau. Kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini, ya, untuk berjuang bersama-sama dengan beliau, bagaimana ajaran tauhid tasawuf ini bisa kita bumikan dimanapun kita berada. Itu dalam semangat tua beliau, sementara kita masih semangat muda. Ya, jangan sampai kita ketinggalan dalam hal ini, ketinggalan kereta. Ya, mari kita tingkatkan kemauan kita, himmah kita untuk berjuang sebagaimana ayahanda rohani kita berjuang. Ya. Beliau tidak mengenal waktu, tidak hanya di Aceh, malah beliau keliling Indonesia, keliling Asia Tenggara untuk menebarkan. Kapan lagi ini kesempatan kita? Setelah ini bukan gampang kita untuk dapat seorang mursyid, ya, yang dapat menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memperjuangkan apa yang dulu telah diperjuangkan oleh wali-wali Allah dan menghilang. Beliau mengangkat kembali
ya ajaran tauhid kesufian ini. Ini dulu sudah ada, hilang karena pengaruh globalisasi, pengaruh daripada kaum orientalis, ya, kaum yang lebih mengutamakan kepentingan duniawi daripada kepentingan ukhrawi. Jadi banyak yang hilang di tengah-tengah masyarakat. Hilangnya apa? Tauhid. Orang beragama tapi tidak bertuhan, mengakunya beragama tapi tidak merasa bertuhan. Kemudian hilangnya akhlak, tasawuf hilang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Akhlak kita rusak, ya, perilaku kita rusak. Kita mudah-mudah, ya, merusak tatanan kehidupan, menjelek-jelekkan orang lain, yang mengambil hak orang lain, melakukan kezaliman. Ini nilai-nilai ini hilang sama kita, sehingga nilai-nilai kesufian ini oleh Abuya diangkat kembali supaya kita lurus untuk dapat jalan kembali kepada Allah dengan beriman yang benar, ya, berislam yang betul, kemudian berihsan, rasa hadir Allah di dalam batin kita, dalam keseharian kita, dalam gerak nafas kita, dalam ibadah kita. Kita beribadah tapi arah ibadah kita tidak jelas. Ini Abuya berulang-ulang dalam setiap makalahnya, ya, untuk hudur hati kita kepada Allah dalam setiap. Tidak ada selain Allah di dalam batin kita. Inilah yang kita perjuangkan, yang Abuya perjuangkan kepada kita semua. Jadi kemaslahatan umat itu ada apabila tauhid tasawuf itu betul-betul ada di dalam setiap dada-dada umat. Kita Islam, kita rame, Islam kita banyak, tapi Islam hari ini kita hilang identitas kita sebagai Islam. Kita dengan mudah digoyang, diganggu oleh umat-umat lain karena tidak ada rasa kedekatan antara sesama Islam kita. Padahal Allah lewat Islam ini menyatukan kita dalam satu tauhid, la ilaha illallah. Tapi kenapa ini hari ini kita melihat banyak kita yang beragama Islam, tapi nilai-nilai agama tidak ada di dalam batin kita. Untuk itu kami mengajak segenap umat, ya, segenap masyarakat, segenap jamaah yang ada di sini, ambillah kesempatan. Ambillah kesempatan. Tidak ada kesempatan lain kalau tidak diambil sekarang. Berangkatlah, jumpailah dia. Ambillah tarikat, jadilah murid dia. Jadilah murid dia. Inilah kesempatannya. Alhamdulillah, kalau Allah memberikan umur yang panjang kepada kita, Ramadan itu hanya hitung hari. Ya, persiapkan diri. Dicapkan sekarang. Ya, diniat, dikuatkan niat agar Ramadan ini kita bisa bersama Abuya. Harapan kami demikian, termasuk kepada diri kami sendiri. Terima kasih, ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.